Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rihar Sidardea dari MI Hidayatul Ikhwan. Saya akan menceritakan kisah antara penyihir dan murid-muridnya yang berjudul Jadilah Pintar dan Rajin. Dahulu kala ada seorang penyihir bernama Fadra. Dia memiliki dua orang murid, yang satu bernama Idri dan yang satu bernama Odra. Karena Fadra sudah semakin tua, Idri dan Odra saling bersaing untuk menggantikan posisi guru mereka. Pada saat itu, penyihir adalah profesi yang sangat penting. Penyihir membantu warga desa memperbaiki barang, menyembuhkan penyakit, bahkan menemukan barang yang hilang. Karena itu, orang-orang sangat menghormati penyihir. Idri yakin dia akan menjadi penyihir yang baik. Dia berasal dari keluarga berada, tampan, dan rajin belajar. Tetapi di sisi lain, Odra juga yakin dia akan menjadi penyihir yang baik. Dia kuat dan cepat. Pada suatu hari, Fadra hendak pergi mengumpulkan bahan ramuan ajaibnya yang hanya terdapat di bagian terdalam hutan. Idri dan Odra merasa ini kesempatan yang bagus untuk mengambil hati guru mereka. Mereka berangkat pagi-pagi. Mereka amat bersemangat. Tetapi Fadra juga mempunyai pembantu yang bernama Mina, juga ikut dalam perjalanan. Siang harinya mereka merasa kelaparan. Odra segera berkeliling mengumpulkan buah. Tetapi ketika Mina memandang buah-buahan itu, Mina langsung membuangnya. "Hei, kenapa kau lakukan itu?" "Buah-buahan itu beracun," kata Mina. Mina pergi mengumpulkan buah, bunga, dan akar-akaran yang bisa dimakan, lalu memasak makanan lezat. Pada malam harinya, mereka harus mendirikan tenda. Idri mengajukan diri untuk mendirikan tenda, tapi tidak semudah yang ia bayangkan. "Guru, bagaimana aku menelpon ayahku agar mengirimkan tenda langsung jadi?" Idri mengeluarkan tergenggamnya, tapi tidak ada sinyal di hutan. "Ayo, kutunjukkan caranya," kata Mina. Idri memandang Mina dengan rasa tidak percaya. Tapi Mina benar-benar berhasil mendirikan tenda-tenda itu. Pada malam harinya, mereka dikejutkan dengan suara hewan yang aneh. Mereka keluar dan melihat hewan yang sepertinya buas. Odra yakin akan kekuatannya, siap untuk bertarung. Tetapi Mina menyuruhnya mundur. Mina langsung memetik daun berbeda aneh dari sebuah pohon, lalu maju perlahan ke arah hewan itu. Binatang itu memakan daun pemberian Mina dan pergi. Keesokan harinya, mereka sampai di tujuan. Ketika Idri dan Odra masih membaca buku catatannya, Mina sudah banyak mengumpulkan bahan ramuan. Idri dan Odra merasa kagum dengan cara kerja Mina yang ringkas dan teratur. Pada saat perjalanan pulang, Idri dan Odra menanyai Mina, "Mina, ini kan juga perjalanan pertamamu. Bagaimana kau tahu buah yang beracun dan tidak?" "Aku mengamati hewan-hewan kecil, lalu kucatat buah mana yang mereka makan." "Dan bagaimana dengan tendanya? Bagaimana kau mendirikan tenda dengan begitu mudah?" "Aku membaca cara manual cara mendirikan tenda." "Dan bagaimana hewan yang aneh pada saat tengah malam itu? Bagaimana kau tahu hewan itu hanya mencari daun?" "Aku melihat hewan itu di sepanjang perjalanan. Hewan itu selalu mengunyah daun itu. Terlihat dari susunan giginya, hewan itu pemakan tumbuhan. Jadi aku tahu hewan itu tidak berbahaya." Guru mereka berpesan pada murid-muridnya, "Jika kalian ingin menjadi penyihir, kalian harus belajar banyak dari Mina. Jika tidak, mungkin penyihir berikutnya adalah wanita." Idri dan Odra saling memandang. Pembantu yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan ternyata seorang gadis yang pintar. Mereka harus belajar banyak dari Mina. Nah teman-teman, demikian ceritanya. Apakah kalian tahu pesan apa yang disampaikan? Yap, betul sekali. Pesan yang disampaikan adalah kita harus selalu berpikir ke depan dan penuh persiapan. Selain itu teman-teman, kita juga harus memperhatikan sekeliling agar mendapatkan banyak informasi.
Demikian dari saya itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.